Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mari bersolawat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Emi Yulianti. Jumpa lagi dengan Mama Emi, Mama Raffi, Raihan, Cinta, Rafan, dan putri kembar Mami yang sudah berada di surga. Amin. Hai Mams, hai Bunda, dan teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, kali ini Mami bisa sharing kembali dengan Bunda dan teman-teman semuanya. Video kali ini Mami ingin berbagi atau sharing dengan teman-teman tentang pengalaman Mami melahirkan secara normal dan juga secara sesar. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Mami dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih supportnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, Mami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga Mami bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat channel video-video terbaru tentang pengalaman-pengalaman Mami yang bisa Mami sharing dengan teman-teman semuanya. Nah, kali ini Mami ingin berbagi kepada teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Semoga ada manfaatnya buat bunda-bunda yang belum pernah melahirkan atau yang sudah melahirkan. Kita berbagi, kita sharing. Silahkan tulis di kolom komentar tentang pengalaman Mami dan bunda-bunda semuanya. Dan buat pejuang garis 2, semoga Allah segera ijabah doa-doa kalian, itu doa Mami. Dan buat yang baru melahirkan, semoga ibu dan bayi sehat, panjang umur, dan bisa berkembang dengan baik bayinya. Dan buat yang sedang hamil, semoga dimudahkan, dilancarkan sampai persalinan ibu dan bayi sehat. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Jadi di sini Mami ingin sharing. Mami sudah hamil 5 kali, dan yang 3 Mami lahir secara normal, anak pertama, kedua, dan ketiga secara normal, dan anak keempat secara sesar, itu karena kembar dan Allah berkehendak lain. 2 jam setelah dilahirkan, si kembar meninggal. Kemudian kehamilan kelima, Mami melahirkan baru 3 bulan yang lalu secara sesar. Nah, pengalaman Mami secara normal, lahir secara normal itu, mungkin bunda-bunda yang sudah melahirkan secara normal tahu ya bagaimana rasanya saat bayi ingin mencari jalan keluar, bagaimana rasanya, itu luar biasa, nikmat banget, nikmat sekali pokoknya. Ya, kalau untuk laki-laki, Mami merasakan sakit di bagian pinggang, panas, dan untuk kehamilan perempuan yang Mami rasakan itu sakit di bawah perut. Itu seperti ya bayi yang udah mau keluar karena dia juga mencari jalan. Itu luar biasa. Taruhan ibu adalah nyawa untuk melahirkan putra-putrinya. Semoga putra-putri kita semua menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Dan untuk kelahiran normal itu prosesnya mungkin sekitar 12 jam atau mungkin ada juga yang 24 jam belum lahir. Itu semuanya sudah Allah takdirkan bagaimana kita melalui semua itu. Dan untuk persalinan normal biasanya itu waktunya ya kurang lebihnya 12 jam dari pembukaan pertama sampai pembukaan ke-10. Itu dinikmatin aja, perbanyak sholawat, insya Allah dipermudah sama Allah. Nah, beda-beda ya. Untuk Mami kelahiran pertamanya itu sudah mules di jam 3 sore dan lahirnya itu di setengah 3 malam. Itu hampir 12 jam.
karena bayinya juga 3,9 untuk kelahiran pertama itu agak besar, jadi ya mungkin agak sulit juga ya untuk ibu-ibu yang pertama baru melahirkan, tapi luar biasa setelah bayi itu lahir itu perjuangan yang luar biasa dan nikmatnya juga luar biasa. Untuk kelahiran kedua putra mami tidak terlalu lama juga untuk merasakan sakitnya, tapi di setelah melahirkan itu area-area atau plasentanya mami agak kesulitan. Jadi bayi lahir di jam 4.30 atau subuh itu, lahirnya plasenta, keluarnya plasenta itu jam 7 pagi dan itu juga harus dirujuk ke rumah sakit karena ari-ari atau plasentanya lengket. Nah, untuk kehamilan ketiga perempuan ini juga luar biasa pengalamannya, kurang lebihnya ya 12 jam dari pembukaan pertama ke pembukaan 10, luar biasa nikmatnya. Dan itu waktu itu kelahiran ketiga itu karena perempuan, bidannya bilang ini perempuan bu, jadi mungkin agak lama dia dandan dulu atau apalah itu, mungkin untuk menyenangkan kita sebagai orang tua, membantu menenangkan untuk persalinan. Ibu bisa normal, yakin karena ini sudah ketiga ibu pasti bisa normal. Ayo baca istighfar, sholawat. Nah di situ alhamdulillah saya melahirkan normal 3 kali. Dan untuk kehamilan keempat, berhubung itu kembar, saya pribadi itu mengharapkan untuk lahir sesar. Kenapa? Karena lahir normal takutnya tidak bisa, karena kembar takutnya bermasalah. Jadi saya ambil keputusan untuk lahir secara sesar. Nah, untuk lahir secara sesar, berhubung itu sudah saya jadwalkan atau sudah saya rencanakan, jadi saya belum kontraksi, belum merasakan sakit, mules dan lain sebagainya. Saya datang ke dokter, kemudian dikasih rujukan untuk ke rumah sakit. Saya lahir secara sesar. Di situ waktunya mungkin karena kembar agak sulit juga. Itu agak lama proses persalinan sesarnya, kurang lebih memakan waktu 2 sampai 3 jam. Di situ setelah sesar saya merasakan kedinginan menggigil, dan itu karena mungkin ini adalah sesar pertama, pengalaman pertama. Jadi waktu setelah sesar itu saya merasakan kedinginan, geluduk gitu ya bahasanya orang Jawa, mohon maaf. Eh, yang kayak nggak sadar gitu. Orang tua juga panik, suami juga panik, tapi ditenangkan oleh pasien lain yang ditunggu oleh orang tuanya. Nggak apa-apa bu, itu efek dari bius saat operasi, jadi itu tidak apa-apa, nanti juga dia bisa itu sendiri, bisa baik sendiri, dikasih minyak kayu putih saja atau minyak telon gitu penghangat, nanti terus dihangatkan dengan selimut atau apa, nanti juga bisa. Alhamdulillah saya juga bisa melewati semua itu baik-baik saja. Dan kelahiran keempat yang secara sesar itu karena kembar juga satu plasenta, dia meninggal di 2 jam setelah dilahirkan. Subhanallah, itu apa ya, tabungan buat saya untuk akhirat. Insya Allah semoga mereka ditempatkan di sisi Allah menjadi bidadari surga. Amin ya Allah. Dan untuk kelahiran kelima, kehamilan kelima ini, saya juga meminta kepada dokter untuk sesar. Kenapa? Karena saya sudah punya riwayat sesar. Saya khawatir nanti saya lahir normal, ternyata tidak bisa normal, harus sesar juga. Jadi nanti sakitnya double. Akhirnya saya untuk memutuskan untuk sesar. Nah, dokter juga mengatakan kalau ibunya sudah minta sesar, untuk dilakukan normal pun sepertinya tidak bisa. Akhirnya kami bersepakat, dokter dan saya serta suami, untuk melakukan sesar kehamilan kelima ini. Nah, alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu saya baru saja melahirkan
cara sesar. Prosesnya cepat sekali ya. Saya masuk ke ruang operasi pukul 1 kurang ya. Di situ saya dibius, anestesi, kemudian gak lama dokternya datang, jam 1 dokternya datang, kita berdoa, kemudian dilakukan operasi, jam 1:10 bayi sudah keluar, oe-oe, dan di situ saya, cepat sekali ya. Ternyata cuma butuh waktu 10 menit untuk mengeluarkan seorang bayi gitu dari dalam perut seorang ibu. Luar biasa. Dan saat itu setelah bayi diambil, diberitahu kepada saya anaknya laki-laki, berat 2,5 kg, sehat normal sempurna. Alhamdulillah. Di situ dokter mungkin menjahit perut saya dan sebagainya. Jam 1:30 saya sudah bisa dipindahkan di ruang perawatan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Semoga bunda-bunda semuanya yang sedang hamil jangan khawatir, jangan takut. Apapun persalinannya, mau normal ataupun sesar, jangan takut. Berserah diri hanya kepada Allah. Memohon kepada Allah semuanya baik-baik saja, lancar, bayi dan ibu sehat. Terima kasih, itu pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.